Dia itu loyal kepada Pak Jokowi. Hampir Siapa lebih, loyal? Pak Mahfud. Pak Mahfud Loyal pada Pak Jokowi. loyal pada Pak Jokowi dan tidak pernah bicara ganjil tentang Pak Jokowi. Lalu yang ketiga, perkembangan politik yang saya dengar itu juga Pak Prabowo berperan, bahwa Pak Prabowo tidak menghendaki itu karena itu permainan tidak sehat bagi demokrasi. Kalau misalnya Pak Mahfud yang jadi ketua MK masih gitu ya, bakal ngelolosin Gibran nggak? Oh nggak bakal. Nggak bakal, pasti nggak bakal dong. Itu prosedurnya aja sudah salah. Jadi diajukan, karena mau kalah ditarik lagi. Pas di hari libur dimasukkan lagi dan diberi nomor di hari libur, kan nggak boleh. Betul. Sangat mungkin, Bung, sangat mungkin melalui forum sidang MPR nanti, Puan akan bisa menjadi wakil presiden dari Prabowo Subianto. Baik sahabat sekalian, jumpa lagi bersama saya di channel ini, dan dimana pada kesempatan video kali ini saya akan mereaksi beberapa buah video tentang Pak Profesor Mahfud MD ya. Profesor Mahfud MD yang kita kenal dan kita ketahui bahwa salah seorang ahli hukum dan juga pernah menjabat sebagai ketua MK, pernah menjabat juga sebagai Menko Polhukam, dan terakhir ia mencalonkan diri menjadi calon wakil presiden mendampingi Ganjar Pranowo dari Partai PD Perjuangan. Dulu selama ia menjadi salah satu menteri di kabinetnya Jokowi, ia menjadi orang pertama sebagai perisai untuk melindungi Pak Jokowi dari serangan-serangan pihak luar. Namun ia berubah kiblat ketika ia sudah pisah secara politik dengan Presiden Jokowi, maka banyak hal buruk, hal-hal negatif yang ia mulai umbar atau mulai ungkap ke permukaan. Padahal dulu ia menjadi satu-satunya orang yang selalu tampil pertama, dimintai pendapatnya terkait dengan informasi yang negatif tentang Presiden Jokowi. Dan pada kesempatan video kali ini, kita akan mendengarkan ya statement atau pernyataan dari Fahri Hamzah terkait Mahfud MD yang dulunya adalah seorang loyalis Jokowi, namun sekarang berubah 180 derajat. Dan juga ada beberapa video lainnya terungkap atau terkuak bahwa ya bisa saja Pak Jokowi bakal diruntuhkan atau dilengsarkan sebelum masa jabatannya selesai. Walaupun tersisa 1 bulanan, tetapi kemungkinan itu bisa saja terjadi. Untuk lebih jelasnya, mari kita ikuti video-videonya. Dia itu loyal kepada Pak Jokowi. Hampir Siapa lebih, loyal? Pak Loyal Mahfud. sekali ya. Mahfud Loyal pada Pak Jokowi. loyal pada Pak Jokowi dan tidak pernah bicara ganjil tentang Pak Jokowi. Betul. Semasa dia menjadi pejabat, dia adalah pembela Pak Jokowi habis-habisan. Tiba-tiba. Betul sekali ya. Selama menjabat, ya menjadi pembela Pak Jokowi dari berbagai serangan. Tetapi kini kita bisa lihat sendiri ya. Tiba-tiba ngomongnya lain. Loh, salahkan polisi, salahkan TNI, salah sistem semua. Loh, you are on the top of the system. Benar ya. Beliau adalah Menko Polhukam, kenapa mempersoalkan terkait persoalan hukum yang melanda negeri ini. Lalu beliau adalah Menko Polhukam, menjadi koordinatornya untuk institusi terkait di bawah naungannya. Tetapi kenapa ia mempersoalkan terkait dengan ya hukum dan keamanan ya? Anda kan harusnya yang bertanggung jawab atas sistem itu. Kok tiba-tiba sistem yang Anda selama ini bangun atau Anda ada dalam pengawasannya, kok tiba-tiba jadi rusak? Lalu yang ketiga, perkembangan politik yang saya dengar itu juga Pak Prabowo berperan, bahwa Pak Prabowo tidak menghendaki itu karena itu permainan tidak sehat bagi demokrasi. Artinya ancaman demonstrasi yang besar kemarin itu lalu ada Pak Prabowo mengatakan jangan sampai meneruskan gitu. Iya, jangan diteruskan itu. Katanya Pak Prabowo juga, saya tidak dengar sendiri dari Bu Mega, tapi sudah beredar tuh bahwa Pak Prabowo menyatakan kepada Bu Mega melalui telepon bahwa itu bukan kehendak saya. Itu informasi yang Bapak dengar dari mana? Sekarang beredar tuh Pak. Oh, yang beredar. Penjelasannya dari Hamid Awaludin, saya juga mendengar beberapa orang ex One Team Press katanya memang itu. Dan menurut saya itu benar. Kan kita lihat ya pidatonya Pak Prabowo menarik ini.
yang di PAN kemarin. Yang di PAN. Menurut saya itu sikap tegas Prabowo. Saya mendapat mandat rakyat. Sebagai pemerintah tidak boleh dikendalikan oleh siapapun yang tidak sesuai dengan kehendak rakyat. Statement Pak Prabowo itu benar ya pada saat Kongres PAN kala itu. Tetapi tidak bisa diterjemahkan lurus-lurus keterkaitannya dengan demonstrasi besar-besaran dalam mengawal putusan MK itu ya. Jadi ini Pak Mahfud melihat itu sebagai sebuah kebenaran bahwa ya hubungan antara Prabowo dan Jokowi kini sudah tidak akur lagi ya. Dan jangan gunakan intel untuk memata-matai rakyat, untuk mengganggu hak rakyat. Intel itu adalah untuk negara, bukan untuk mematai rakyat yang akan menggunakan haknya untuk berpolitik. Dan jangan menginteli lawan politik katanya. Jangan nginteli lawan politik. Itu kan jelas itu sikap Pak. Saya kira secara halus itu isyarat. Saya sampai sekarang tidak dititipi siapapun oleh Pak Jokowi. Ya, itu bagus. Tetapi bagi saya itu artinya, oleh sebab itu kamu jangan nitip, kan gitu kan? Mumpung tidak eksplisit. Bisa begitu mendahului bisa ya? Begitu artinya, mumpung belum eksplisit, jangan coba-coba nitip. Saya ini presiden pilihan rakyat, kan gitu dia. Gue bagus. Oh itu strateginya ya? Bagus. Saya juga. Statementnya keren. Kita yang kemarin tuh ya, bisa meledak sebegitu besar rupanya di berbagai kota. Mas, selama saya menjadi Menko Polhukam, itu mengatasi ledakan begitu gampang kok kalau intelnya itu memang dibolehkan bekerja. Menurut saya itu isyaratnya Pak Prabowo juga. Udah biarinlah kalau memang untuk rakyat berekspresi, mengajukan pendapatnya. Yang saya lihat sekarang ini memang mahasiswa akan terus waspada. Jadi orang secara politik itu sudah punya kesimpulan bahwa ini memang permainan. Ya dari Pak Jokowi menurut saya. Artinya kesimpulan umum sudah begitu sehingga rakyat itu turun ke jalan dengan sendirinya dan tuntutannya Pak Jokowi. Dan bisa lagi dikatakan bahwa yang kemarin turun itu. Jadi akhirnya terkuak jelas ya bahwa sesungguhnya yang menjadi aktor di balik demonstrasi itu seperti diungkapkan Pak Mahfud itu adalah Pak Jokowi sendiri. Apa benar demikian? Ya tentunya juga setiap pernyataan pasti punya dasar dan juga punya bukti, apalagi beliau adalah seorang yang ahli hukum, tentunya juga pasti memiliki dasar-dasar kuat terkait hal itu. Sehingga menurutnya bahwa ya apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo pada Kongres PAN itu sudah mewakili perasaan atau juga niatnya bahwa untuk kedepannya dia tidak ingin diintervensi oleh siapapun, sekalipun itu adalah Jokowi. Elit saja karena tingkat kepuasan masih 82%, nggak bisa lagi itu Pak ya? Tidak bisa lagi begitu. Rakyat sudah tidak percaya lagi. Karena orang tahu ini tidak tepat untuk bersandiwara lagi. Kurang 7 minggu ini jabatan ini. Ya. Mau sandiwara lagi. Oleh sebab itu, ya mari kita jaga momentum ini. Bangun demokrasi itu, terutama mulai dari penegakan hukum. Ya. Tapi ini menjadi catatan penting buat pemerintahan mendatang Pak. Pak Prabowo khususnya, karena kan semakin kesini rupanya kekuatan masyarakat sipil mulai muncul. Daya kritis mahasiswa sudah mulai kelihatan lagi kemarin. Ya. Kesadaran masyarakat bahwa sesuatu yang salah harus diingatkan, kalau perlu turun ke jalan itu berlangsung lagi. Ya. Energi itu berkumpul lagi. Nah ini akan dihadapi oleh Pak Prabowo nanti ketika dilantik tanggal 20 Februari. Bagaimana Pak Mahfud melihat itu? Tidak, menurut saya sampai saat ini ya opini publik yang terbanyak Pak Prabowo welcome. Ini kan yang dikejar di Pak Mulyono aja di mana-mana. Nggak ada tuh kriteria Prabowo. Dulu iya waktu Pilpres. Pak Mulyono mesti Pak Jokowi kan? Pak Jokowi. Maaf. Ini nama aslinya Pak Jokowi kan Mulyono. Kalau misalnya Pak Mahfud yang jadi ketua MK masih gitu ya, bakal ngelolosin Gibran nggak? Nggak bakal. Nggak bakal, pasti nggak bakal dong. Itu prosedurnya aja sudah salah. Jadi diajukan, karena mau kalah ditarik lagi. Pas di hari libur dimasukkan lagi dan diberi nomor di hari libur, kan nggak boleh. Betul. Nggak boleh kan, MK itu punya undang-undangnya di hari kerja. Iya kan? Betul. Ini masuk terus diputuskan. Dan Anda bisa baca bocor halus tuh operasinya pakai menteri segala itu untuk mengoperasi para hakim untuk apa, ada dijanjiin apa yang tidak mau dikasih janji, diteror, mau diinikan dan sebagainya kan. Wah, luar biasa. Apa itu benar? Benar, karena itu hasil pemeriksaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang dipimpin oleh Pak Jimli. Ini salahnya di sini. MK membiarkan dirinya diatur oleh orang luar. Nah kan gitu kan keputusannya kan. Dan siapa yang digunakan untuk ketuanya? Ya. Anwar Usman. Dan ketuanya sepertinya udah siap.
siap. Iya. Ya udah, gue salah gitu kan ya. Yang penting gimana jadi wakil presiden gitu. Udah siap salah gitu. Baik sahabat sekalian, ternyata prosesnya seperti itu ya, prosedur seperti digambarkan oleh Prof. Mahfud tadi, bahwa awalnya diajukan karena tidak diterima alasan usia, kemudian ditarik kembali, lalu dimasukkan di hari libur dan diregister ya. Yang menurut aturan bahwa hari libur itu tidak bisa diterima pendaftaran dan lain sebagainya. Tetapi justru MK memutuskan itu di hari libur. Dan itu yang dianggap oleh Mahfud MD itu sesuatu yang keliru. Tetapi apa mau dikata, semua sudah prosesnya sudah berjalan. Dan bahkan sampai dengan ketua MK pun harus dicopot kala itu. Nah di situ kan, ini main-main dengan hukum, bahaya lah. Mas Daniel sudah tahu nih ke pemirsa Anda semua ini, sebuah negara kalau hukumnya dimain-mainkan itu akan hancur, akan hancur. Kita jaga bersama lah. Gini loh, berpolitik, memperoleh kekuasaan, mengambil rezeki dari kekayaan negara itu hak dari kita semua. Karena dulu kita tahun 45 kita merdeka, karena rezeki ini dimakan oleh penjajah. Mari kita atur bersama. Mau jadi penguasa, ayo kita atur, rebut sebaik-baiknya rebut. Tetapi jangan merusak hukum, karena Anda ngerebut kekuasaan, ngerebut rezeki, sumber daya alam dengan cara melawan hukum, itu hanya menyimpan kebusukan yang pada saatnya akan hancur sendiri. Alam akan turun tangan, kan gitu kan? Sekali. Itu kalau orang Jawa tuh bilang mestakung, semesta mendukung, mendukung kebenaran. Semesta akan mengatur agar semuanya berjalan normal. Itu filosofi orang Jawa. Nah itu ya untuk kita semua, mari kita bersaing, rebut rezeki sebanyak-banyaknya, rebut kedudukan sebanyak-banyaknya, tapi jangan curang. Dan untuk tidak curang itu ada aturan yang harus diikuti oleh siapapun, termasuk oleh presiden sekalipun. Itu hukum. Tapi Pak, belum dijawab nih Pak. Tadi kan saya udah mention Raja Jawa gitu kan. Nah itu yang si Pak Bahlil bilang soal Raja Jawa. Dan habis itu begitu ditanya hilang sekarang Pak. Gak mau jawab apa-apa gitu. Tapi iya, mungkin Pak Mahfud mendengar sesuatu juga soal ya, itu. Tadi saya kan menyebut di Indonesia tuh ada kearifan. Kearifan Indonesia, kearifan budaya bangsa yang lalu mengatakan kalau orang sudah terlalu berlebihan itu Tuhan akan membuka jalan untuk kebaikan, mestakung, semesta akan juga membuat situasi. Nah menurut saya kasus Bahlil itu cara Tuhan juga menggempur kebekuan demokrasi, karena itu sudah keterlaluan. Lalu dia bicara soal Raja Jawa yang tidak dia pahami. Nah, katanya duh ngeri nih Raja Jawa nih, kita bisa habis ya kalau kita main-main sama Raja Jawa. Nah pasti paham kan? Satu, pertama orang lalu asosiasinya ke bosnya Bahlil, kan gitu. Itu kan sehingga dia harus ikut apapun. Tapi asosiasi masyarakat lain orang Jawa tersinggung. Raja Jawa itu tidak seperti itu. Raja Jawa tidak seperti itu. Sultan Jawa. Nah ini memang menjadi persoalan ya di tengah masyarakat. Raja Jawa tidak seperti yang disampaikan oleh Bahlil. Bahkan Megawati pun semprot Bahlil ya. Dia tahu apa? Dia sendiri bukan orang Jawa ya. Jadi ya kalau bukan orang Jawa tetapi menjelaskannya dengan baik, oke lah. Tetapi justru bukan orang Jawa asli tetapi ya menjelaskan tentang Raja Jawa kan lucu, apalagi tidak sesuai dengan apa yang dirasakan oleh rakyat itu sendiri. Sehingga memang ini menjadi pergunjingan tidak hanya di kalangan elit tetapi justru di tengah masyarakat pun demikian. Iya, gini, saya ini sekarang bekerja pada Raja Jawa. Saya ini menjadi ketua Dewan Paramporo Projo di Yogyakarta. Itu Dewan Pertimbangan Sultan Hamengkubuwono X. Nah itu yang raja itu dia sekarang nih. Raja Jawa itu, Raja Jawa secara politik nggak ada. Betul. Raja Kalimantan politik nggak ada. Tapi raja kultural Jawa itu Sultan Hamengkubuwono. Nah ini orangnya nggak bengis juga, nggak nakutkan gitu. Maka orang-orang Jawa yang merasa punya raja itu, Raja Jawa baik-baik aja kok. Raja Jawa membuat orang takut gitu. Nah itu asosiasi pertama, orang Jawa marah. Yang kedua, orang politik marah juga. Oh ternyata dia dikendalikan oleh orang tidak benar yang disebut Raja Jawa, sehingga lalu itu bermunculan pada hari yang sama kan dengan munculnya putusan MK tanggal 20 kan itu. Betul. Nah, Bahlil itu mengatakan itu tanggal 21 ketika balik sidang, ya kan? Nah, di situ rakyat lalu organik muncul gitu. Jadi
Ya memang bagi orang Jawa Melakukan menghina kalau perlawanan, dibilang Raja Jawa itu kejam nih, susah kita nih kalau anu kan gitu. Jadi Raja Jawa ada enggak? Ada secara kultural. Tapi secara politis nggak ada lagi. Dan Pak Mahfud adalah Secara salah satu politik tidak penasehat. ada. Saya penasehat sampai hari ini. Saya sejak tahun 2016. Sejak 2016 saya menjadi penasehat. Lalu tahun 2019 saya jadi menteri. Saya datang ke Sultan. Bapak, saya mau berhenti karena saya sudah jadi menteri. Sultan, jangan, Pak Mahfud tetap di situ aja. Pak, saya nggak bisa hadir. Nggak, sudah pasang aja namanya Pak Mahfud di situ. Tetap ketuanya sampai hari ini. Saya ketua Param Poro Projo. Ini penasihat Raja Jawa nih. Jadi saya nggak terima kalau katakan Raja Jawa kok digambarkan jelek, kejam, sunang-unang. Ini enggak. Raja Jawa yang ada sekarang itu menakutkan. Sangat mungkin, Bung, sangat mungkin melalui forum sidang MPR nanti, Puan akan bisa menjadi wakil presiden dari Prabowo Subianto. Setelah 20 Oktober, Jokowi adalah beban politik bagi Prabowo Subianto. Akan banyak gugatan-gugatan. Pilihan kepada Prabowo, Anda memilih menjaga Jokowi atau memilih kepentingan bangsa yang lebih besar. Jokowi menurut saya sudah gelisah begitu ya, bahwa yang dikemukakan oleh Mahfud MD itu kejar kesalahan-kesalahannya, kejar. Karena apa? Ini menjadi pembelajaran supaya presiden itu tidak boleh melanggar etika. Yang dimaksud etika oleh Mahfud MD terutama adalah Gibran sebagai wakil presiden itu, Bung. Ya, yang menarik adalah materi yang salah satunya yang dikritisi oleh MMD gitu ya, yang antara ketika masih menjadi Menko dengan setelah enggak Menko lagi itu berbeda. Dan itu jelas jejak digitalnya. Misalnya pada saat ada serangan Jokowi itu ingin 3 periode, ya, kemudian sejumlah menteri dikondisikan untuk mencoba mengangkat isu itu. Betul. Pada saat itu sebagai Menko Polhukam, MMD mengatakan tidak benar itu, saya yang mengikuti hari ke hari, tidak ada pernah presiden memerintahkan seperti itu kan begitu ya. Berbeda dengan apa yang dilakukan, apa yang disampaikan oleh MMD hari-hari ini, ya kan? Justru bahwa memang itu keinginan dari Presiden Jokowi, ya kan begitu. Nah, artinya begini, seperti yang saya tanyakan tadi ke Bung Ginting, apakah sikap MMD yang seperti ini juga menjadi pesan kepada Prabowo dalam memilih menteri agar jangan sampai punya menteri yang kalau misalnya sudah dianggap nggak perform atau dia mengundurkan diri, pasti dia akan seolah-olah menjadi musuh gitu loh, menyerang pemerintahan atau menyerang pribadi malah dan keluarga. Gimana, Bung? Bung, di ujung pemerintahan siapapun dari mulai Presiden Soekarno, Presiden Soeharto itu hampir sama semua. Jadi kabinet Dwi Korra yang berganti-ganti dalam waktu yang singkat sampai ada Dwi Korra 1 dan 2 itu juga begitu. Artinya harus juga ada persetujuan PJ waktu itu. PJ-nya adalah Presiden Soeharto ya, PJ Presiden. Nah, ingat di era ujung pemerintahan Pak Harto, Presiden Soeharto, 14 menteri itu balik badan kan kira-kira begitu yang dipimpin oleh Ginanjar Kartasasmita begitu ya. Sama dengan itu yang menyebabkan frustrasinya Presiden Soeharto bahwa 14 menteri itu membuat pondasi dia lemah. Sama dengan eranya Presiden Soekarno, 15 menteri ditangkap diduga terlibat dalam peristiwa mendukung PKI itu juga kan melemahkan. Ingat bagaimana Presiden Habibie yang didukung oleh Golkar, laporan pertanggungjawabannya malah ditolak gitu oleh Golkar sendiri. Terutama Golkar yang dipimpin pada saat itu Akbar Tanjung. Karena melihat situasi politik sama dengan ini. Pertanyaannya adalah pilihan kepada Prabowo, Anda memilih menjaga Jokowi atau memilih kepentingan bangsa yang lebih besar. Saya kira itu, sambil juga mengingatkan, publik juga sudah mengingatkan catatan buruk Jokowi adalah
kecintaannya kepada tanah air, kepada bangsa dan negara ternyata lebih rendah daripada kecintaan dia kepada anak dan menantunya untuk menduduki jabatan-jabatan politik. Ini yang dikritik orang gitu loh. Artinya, baik sahabat sekalian, pertanyaan tadi memang dilontarkan untuk Prabowo ya. Apakah Anda lebih memilih kepentingan Jokowi dan keluarganya ataukah masyarakat atau rakyat banyak ini? Tentu sebagai seorang pemimpin, Pak Prabowo pasti akan memprioritaskan rakyat pasti. Tetapi juga dia akan melihat ya untuk yang namanya beberapa unsur atau faktor yang tidak serta-merta juga untuk menghakimi Pak Jokowi. Saya yakin demikian, karena biar bagaimanapun kesuksesannya menjadi presiden itu tidak terlepas dari campur tangan Jokowi. Dan tentunya menjadi seorang pemimpin seperti Pak Prabowo akan sangat bijak mengambil sikap ini, menjaga keseimbangan antara rakyat dan juga orang-orang yang pernah berada di sekitarnya yang mendongkrak dia untuk bisa menjadi pemimpin saat ini. Sehingga kalaupun sampai ada pihak tertentu yang mulai mengadu domba antara Prabowo dan juga Jokowi, tentunya ya tidak akan mempan berhadapan dengan Prabowo ya. Beliau pasti akan melihat mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang benar maupun yang salah tentunya ya. Bung melihat secara perilaku politik seorang politisi, sikap yang dilakukan MMD itu biasa saja sebagai seorang politisi. Ya. Kalau itu kemudian beririsan bahwa MMD juga seorang akademisi, itu adalah bonus dari MMD gitu ya. Dan kenapa Bung? Ini juga baru kita kan baru 2 presiden ya, yang kita mengalami 2 transisi ini ya. Dari SBY ke Jokowi, masa transisi itu dianggap tidak ada masalah, ya kan? Nah, kita kemudian sedang menunggu nih masa transisi kedua nih, ya kan? Dari Jokowi ke Prabowo. Ini tanggal 20 Oktober ini, Bung. Ya, ini seolah-olah kayak apa ya? Kayak menunggu anak lahir. Jadi seolah-olah Ibu Pertiwi hamil tua ya. ya. Belum pernah kita mengalami sebuah situasi politik 20 Oktober itu seolah-olah deadline. Bagaimana ada sekelompok pihak berusaha untuk menggagalkan pelantikan, ada sekelompok pihak yang juga menjaga ini tetap berjalan sesuai waktunya. Gimana, Bung? Bung, ini kalau menurut saya Indonesia ini memiliki sejumlah keunikan dan itu representasinya bisa di partai politik ya. Misalnya partai politik terbesar di Indonesia salah satunya adalah PNI yang kemudian bermetamorfosa menjadi PDI dan PDIP. Harus ada wakilnya. Nah, sekarang dengan posisi Gerindra sebagai presiden, kemudian wakil presidennya nggak jelas partai politiknya, ini berpotensi digulingkan, Bung. Jadi menurut saya ke depan bukan tidak mungkin misalnya presiden terpilih Prabowo Subianto demi Persatuan Nasional mengajak masuk PDIP untuk masuk dalam pemerintahan, dalam kabinetnya. Maka mungkin kalau melihat dalam persepsi politik seperti itu, sangat mungkin, Bung, sangat mungkin melalui forum sidang MPR nanti, Puan akan bisa menjadi wakil presiden dari Prabowo Subianto. Karena itu dianggap sebagai jalan tengah untuk Persatuan Nasional. Seperti waktu eranya Gus Dur yang mengalahkan Megawati dalam voting di MPR. Toh Gus Dur juga melihat, sudahlah, kalau mau Megawati dikalahkan lagi untuk menjadi wakil presiden bisa. Tapi dia lihat bahwa ini konfigurasi politik di Indonesia, PDI yang merupakan PDI dan PDIP representasi dari PNI itu layak duduk jalan tata negaranya seperti apa itu, Bung? Ya misalnya kan ini kan persoalan di PT UN masih bergulir ya kan. Ini kan sama misalnya. Ini akan ada gugatan yang sudah diajukan terhadap keabsahan Gibran, oke? Maka ini tadi, Bung,
PT UN juga keabsahan pengurus PDIP. Ini kan jadi ada pertarungan kira-kira konsensusnya seperti apa. Lo kalau gugat ini gua gugat lo juga gitu kan. Ya tentu dengan tangan-tangan lain. Wajar orang merepresentasikan bahwa persepsi istana bermain di belakang Pertanyaannya, kelompoknya. Bu, apakah keputusan MK bisa dipetunkan lagi? Bukankah keputusan MK itu final dan mengikat? Bung, persoalan yang digugat bukan itu saja. Banyak hal sampai akun medsos Fufu Fafa yang sekarang sudah terungkap bahwa ini diduga milik Gibran dan lain-lain. Itu kan juga mengingatkan kepada Prabowo Subianto, lo itu tersinggung betul kan? Dikasih nilai 11 dari 100. Nah, ini menyinggung harkat dan martabat pribadi keluargamu, dirimu dan harga dirimu. Itu wakilmu. Apa bisa terima seperti itu? Wah, ini kalau sampai dengan ada pihak yang mulai mengompori Prabowo terkait dengan Fufafa ini memang bisa berbahaya. Karena seperti yang kita ketahui bahwa Pak Prabowo tersinggung dengan penilaian 11 dari 100 oleh Anies, bagaimana jadinya dengan akun Fufafa yang menelanjangi dirinya dan keluarganya seperti itu. Dan orang itu ternyata adalah wakilnya sendiri. Nanti akan jadi apa ini? Jadi kalau memang dilihat atau ditinjau dari pengalaman sebelumnya, Prabowo sifatnya seperti itu kadangkala ya. Artinya bahwa dia memiliki jiwa pendendam juga. Lalu ketika ada orang yang mencaci makinya seperti ini, itu kira-kira apakah tetap bertahan? Dan penjelasan dari tadi kita saksikan dan dengarkan, bahkan bukan tidak mungkin kalau sampai dengan Prabowo akan bergandengan dengan Puan Maharani untuk menduduki posisi jabatan presiden dan wakil presiden. Sekalipun yang kemarin itu terpilih Prabowo dan Gibran. Nah, ini bisa bahaya juga negara ini kalau sampai terjadi seperti ini ya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, sama dengan apakah Prabowo akan mampu menjaga, mengamankan keluarga Jokowi? Belum tentu, Bung. Prabowo itu sebagai mantu dari Presiden Soeharto juga tidak mampu mengamankan Presiden Soeharto, mantan Presiden Soeharto, untuk dibawa ke forum hukum. Ya, forum hukum diperiksa oleh kejaksaan dalam kasus-kasus. Nggak berdaya juga kan? Nggak berdaya juga sebagai menantu. Kalau kepentingan bangsa, Anda harus pilih kepentingan bangsa atau kepentingan keluarga Jokowi. Berarti yang dimaksudkan itu bukan menggugat keputusan MK 90. Bukan. Tapi hal-hal lain yang membuat hubungan antara presiden terpilih dengan wakil presiden terpilih itu secara normatif cacat. Kalau memang bisa dibuktikan. Atau ada yang menggugat akun Fafa Fufu itu. Setahu saya belum ada, Bung. Nah, Fafa kan juga yang menggugat Fafa Fufu itu. Akun itu kemudian juga ternyata menyinggung keluarga Presiden SBY, kan begitu. Nah, ini dua presiden bisa bergabung kan, sama dengan Megawati. Ini yang menghubungkan adalah akun-akun ini, sehingga mereka dalam politik itu musuhmu adalah kawanku, kan kira-kira begitu. Ini juga bisa menggabungkan hal musuhku juga. Ya, berarti jalannya memang mungkin dari penelusuran tim cyber barangkali ya. Nah, sampai sekarang memang itu sudah menjadi buah bibir juga Fafa Fufu itu, tetapi juga tidak bisa ada yang bisa memastikan. Fufu Fafa. Wewenang lembaga mana yang bisa memverifikasi bahwa itu terkait dengan Gibran atau tidak terkait dengan Gibran, ya kan? Belum ada satupun yang punya otorisasi ya untuk mengatakan ini benar, ini nggak benar. Nah, yang baru berkembang adalah pendapat atau opini dari Roy Suryo yang dianggap ahli telematika. Menurut dia itu memang punyanya Gibran. Tapi kan Roy Suryo tidak memiliki otoritas ya untuk mengatakan itu adalah terkait dengan Gibran. Nah, artinya ada ruang-ruang yang hampa ya dibanding tuntutan yang dilakukan kader PDIP tentang keabsahan kepengurusan DPP yang kemarin. Jadi jalan menuju yang Bung sampaikan tadi bisa saja dalam
rapat atau sidang MPR, ya kan, ada sebuah manuver yang terjadi, Gibran di layoff, digantikan sebagai Puan untuk menjadi sebuah konsensus baru. Iya. Itu sangat spekulatif sekali itu Bu pendapatnya. Iya, bisa saja. Politik kan tidak ada hal yang mustahil ya. Dalam pengertian bisa saja terjadi. Jokowi dan keluarganya tidak punya partai politik. Nah, ketika kemudian di MPR dukungannya dari mana? Saya kira akan berbalik badan. Ini sebentar lagi semua ini ibaratnya perahu ini sudah mulai karam ya, Bung. Sudah mulai lompat. Semuanya begitu. Di ujung pemerintahan rata-rata seperti itu. Menurut Bung Prabowo setuju jalan seperti itu? Saya kira menurut saya ya ada kecenderungan Prabowo seperti itu. Oh ya? Iya. Menggantikan Gibran dengan Puan gitu? Iya. Oh ya. Prabowo ada kecenderungan ke situ. Apa indikasinya Bung melihat ada? Apa benar ya Pak Prabowo bakal setuju ini wakilnya digantikan dari Gibran ke Puan ya tanpa melalui prosedur seperti pemilihan dan pemilihan pilpres kemarin ya? Apakah bisa dan apakah ada kemungkinan itu? Sahabat barangkali ada yang paham terkait ini, silakan tulis di kolom komentar ya. Kemungkinan Prabowo setuju jalan seperti itu. Bung, pilihannya adalah Anda ingin bergabung dengan orang yang sudah kekuatannya melemah atau bergabung dengan pihak yang memiliki kekuatan. Kekuatan PDIP di parlemen tinggi sekali juga. Ini juga sambil kita menunggu apakah undang-undang MD3 itu akan diubah. Apakah undang-undangnya dipisah, undang-undang MPR, DPR RI, DPRD, dan juga DPD. Nah, tentu saja bandel yang dimainkan oleh Prabowo, kekuatan PDIP itu harus dirangkul. Kekuatannya harus dirangkul. Sama dengan kekuatan-kekuatan di mana pada masa pemerintahan sebelumnya juga begitu. Anda lihat bagaimana era Soekarno. Soekarno lebih memilih bergabung atau menjalin kekuatan dengan Angkatan Darat ketimbang dengan partai-partai politik yang dianggap membuat instabilitas politik, sehingga menyebabkan Indonesia di era parlementer itu berganti-ganti kabinet. Sama dengan Soeharto juga begitu. Kapan dia menginginkan P3 harus dibantu, kapan PDI harus dibantu, dia akan melihat keseimbangan itu. Menurut saya dari keseimbangan politik di Indonesia, PDI adalah partai yang usianya 3 tahun ke depan, kalau dihitung dari PNI, itu 1 abad, 100 tahun. Ini aset nasional yang harus juga dijaga oleh siapapun pemimpin bangsa. Saya kira akan berbeda Bung dengan PDI Perjuangan, kan gitu. Iya, saya kira itu tetap metamorfosa ya, artinya bagian dari pemerintahan yang dulu juga dipegang oleh Megawati sejak Kongres PDI tahun 1993. Oke, berarti tesis Bung adalah bahwa Prabowo atau Gerindra, ya kan, mungkin akan setuju dengan skenario itu. Ya tentu kalau sekarang ngomongnya tidak begitu, Bung. Tapi nanti setelah 20 Oktober tentu berbeda. Ya, gitu. Itu asumsinya kan setelah pelantikan. Iya. Nah, artinya apa? Bisa lagi-lagi publik diajarkan kalau skenario itu yang terjadi. Iya. Ya, itu sebuah pendidikan politik yang tidak bagus. Kenapa saya bilang tidak bagus? Karena kan selama ini coba kita lihat betapa dahsyatnya ya penghargaan atau sanjungan, komitmen dari Gerindra, ya kan? Sampai seorang Sekjen Ahmad Muzani pun memberikan sebuah kronologis hubungan antara Jokowi dengan Gerindra, ya kan? Sehingga keluarlah kata-kata Jokowi dicubit sama kita dicubit, kan begitu ya? Dan kami di belakang Jokowi. Nah, setelah pelantikan ternyata berbeda. Sama aja kan sebuah pendidikan politik yang tidak bagus buat bangsa ini. Bahwa seorang politisi itu boleh berbohong, boleh nggak komitmen gitu loh. Gimana, Bung? Ya itu ucapan itu hanya untuk sampai 20 Oktober, Bu. Setelah 20 Oktober, Jokowi adalah beban politik bagi Prabowo Subianto.
akan setelah itu banyak bisa berubah. gugatan-gugatan. Makanya kemudian menurut saya apa yang dikemukakan Mahfud sadis. MD ini dari sisi hukum akan banyak gugatan-gugatan terhadap Jokowi. Maka ini jadi beban politik bagi Prabowo. Apakah ia akan memanggul beban itu? Saya kira enggak. Beban itu akan dilepaskan begitu. Sama dengan Pak Harto memikul beban terhadap Presiden Soekarno, beban itu dilepaskan. Sama juga akhirnya tuntutan-tuntutan terhadap Presiden Soeharto ya sudah dipersilahkan saja. Dipersilahkan oleh Presiden Habibie ya sudah, kalau mau dituntut hukum seperti itu. Dan bagi Golkar juga Presiden Habibie waktu itu bisa menjadi beban sejarah karena satu paket dengan Presiden Soeharto. Kalau dari sisi hukum konstitusi kan seharusnya Habibie menjadi presiden dari tahun 98 sampai 2003. Tapi dia menyadari itu. Ya sudahlah. Gitu. Artinya saya memahami ya bahwa Bung punya tesis sampai setelah 20 Oktober Jokowi adalah beban bagi Prabowo. Itu sebuah tesis bisa dipahami. Bahwa ada kemudian antitesis kita tunggu. Ya kan? Siapa tahu kan bisa aja ternyata kehadiran Jokowi setelah 20 Oktober. Apakah benar ya Jokowi bakal menjadi beban politik bagi Prabowo? Dan apakah beban itu bakal ditinggalkan atau dibuang atau dilepas begitu saja? Ataukah beban itu bakal ditanggung, dipikul atau diangkat? Ini kita akan saksikan setelah ya Jokowi turun ya. Dan ini menurut prediksi beberapa pihak ini bahwa ya Gerindra mengkawal Jokowi hanya sampai dengan masa pemerintahnya yang berakhir di tanggal 20 nanti. Ketika di atas tanggal 20 itulah maka Gerindra akan pelan-pelan untuk meninggalkan Jokowi. Bisa jadi ya. Itu adalah pemersatu, perekat, ya kan? Kan bisa saja kan gitu. Nah, namanya politik kan segala sesuatu bisa saja terjadi. Oke, kita kembali ke tentang pasukan berani mati Jokowi tadi. Ya kan? Bung, saya sudah coba tanya ke beberapa orang dekat yang relawan-relawan Jokowi ya. Itu siapa yang kelola? Apakah memang itu sepengetahuan Pak Jokowi dan seterusnya? Mereka mengaku nggak tahu. Bisa saja ini hanya perang rumor, perang gosip, ya kan? Seolah-olah ingin mengatakan Jokowi nggak sendiri. Menurut Bung, apakah pasukan berani mati itu secara institusi memang ada? Siapa orangnya? Di mana markasnya? Gitu loh, Bung. Ya, mudah saja dimaknainya. Jokowi keluarkan aja pernyataan, bubar pasukan itu, jangan bawa-bawa nama saya. Gitu. Artinya kalau ada pernyataan seperti itu, orang udah paham. Nah, tapi kan tidak. Sama dengan kasus bagaimana KSP Muldoko itu membegal Demokrat. Tapi kan nggak pernah ngomong. Kalau Jokowi ngomong hentikan itu kan selesai. Ini kan nggak ada. Maka itu dimaknai, dan ini membuat pernyataan SBY kemarin ya. Bagaimana dalam 9 tahun ini kami menjadi oposisi dikerjain habis-habisan. Oleh siapa? Kita lihat pernyataan Prabowo Subianto. Ada yang haus kekuasaan. Siapa haus kekuasaan? Ya penguasa. Siapa penguasanya? Ya Jokowi. Saya kira mudah memaknai itu. Sama dengan ini. Seharusnya Jokowi minta hentikan itu. Jangan izinkan kepolisian. Karena membawa-bawa nama saya. Begitu kan, ini enggak. Artinya ya seperti saya bilang. Ya nanti ngomongnya ya tanya mereka. Jangan tanya saya. Ya saya enggak tahu. Kalau Bung Ginting sendiri menginterpretasikan pasukan berani mati Jokowi itu seperti apa sih? Apakah itu sebuah brigade ya kan, yang bersenjata ya kan, atau seperti apa sih? Ya. Atau itu cuma sebagai sebuah permainan diksi ya, permainan propaganda aja. Saya sampai sekarang belum menemukan sebuah informasi yang jelas ya. Seperti apa sih pasukan berani mati Jokowi itu? Apakah itu berupa penduduk sipil, yang terlatih misalnya, atau seperti apa? Saya juga. Nah makanya siapa mereka? Rakyat atau dia bagian dari struktur negara yang sedang dimainkan? Menggunakan istilah pasukan ya kan? Iya seperti itu. Berani mati kan kesannya adalah
kita itu artinya menolak perbedaan pendapat gitu loh. Berani mati untuk Jokowi. Jokowi yang patut dikritik dalam kapasitas dia sebagai presiden, kenapa lo harus bela? Ya, saya pun nggak setuju itu, Bung, karena itu seolah-olah kitanya ada di hutan rimba. Iya. Iya kan? Kalau semua orang yang punya kekuasaan, punya kapasitas, dia merasa nggak aman, dia bentuk juga pasukan berani mati seperti itu. Ya kan? Nah, jadi saya pikir, ya kan, di samping memang belum ada satu pihak pun yang mengaku sayalah yang mengelola pasukan berani mati Jokowi, kan nggak ada. Jadi kita mengkonfirmasi dan memverifikasi tentang isu pasukan berani mati itu sampai hari ini saya pikir belum ketahuan, Bung. Ya, mereka mengklaim sudah mendapatkan izin dari kepolisian. Kan kalau mau melakukan unjuk rasa kan ada pemberitahuan ke kepolisian, termasuk jumlahnya berapa, tujuannya apa, namanya apa. Polisi sudah mengizinkan. Artinya polisi tahu dong siapa mereka. Apa hanya sekedar nama aja, sekedar nama aja. Iya, makanya kalau seperti itu kan seharusnya di stop lah. Ini kan bagian dari upaya mempertahankan kekuasaan di ujung. Anda tahu kan dulu pernah ada pasukan berani mati bela Gus Dur juga kan? Iya, betul. Di ujung-ujung pelengserannya gitu. Dan itu memang ada, Bung. Iya, betul. Iya kan? Sama dengan waktu itu bergerak dari Surabaya mau ke Jakarta. Mendukung Megawati dengan cap jempol darah juga ada kan? Betul. Sampai Irama Suka Nusantara yang mendukung Habibie dari Indonesia Timur akan ke Jakarta menggunakan kapal laut seperti itu. Apa iya kita akan membiarkan konflik horizontal begitu? Kita udah lelah lah, Bung, dengan cara-cara seperti itu. Cara-cara di luar nalar Pancasila kita mengacu pada sila keempat. Ya jangan diizinkan kalau kemudian pola-pola seperti ini siapapun ya, kelompok manapun ya, mau kelompok beragama, sekuler, atau kelompok partai politik yang mengumpulkan massa sebesar-besar untuk menolak dengan cara-cara anarki begitu. Kata berani mati itu kan kesannya bahwa gue matiin loh kalau kemudian mengkritik ke Jokowi. Kalau kemudian kalian menggugat, ini kan mereka memahami bahwa akan ada gugatan-gugatan hukum terhadap Jokowi. Makanya ini yang dimaksud oleh Mahfud MD, mengingatkan pada Prabowo bahwa Anda lepaskanlah Jokowi sebagai beban politik. Anda berpikirlah untuk kepentingan bangsa dan negara. Ini juga catatan, Bung, bagi TNI dan Polri. Mereka politiknya adalah politik negara, bukan politik pemerintah. Kalau kemudian presiden juga salah, mereka harus berani mengomong. Sejauh ini menurut Bung, iya, TNI Polri politiknya politik negara atau politik pemerintah? Ini yang harus kita pantau terus sampai akhir pemerintahan Jokowi. Jangan sampai kemudian Jokowi menggunakan institusi ini untuk menjaga kelangsungan pemerintahannya, menjaga kekuasaannya. Maka pimpinan TNI dan Polri harus berani mengatakan no-sell kepada Presiden Jokowi kalau ini melanggar, termasuk dalam kasus pasukan berani mati ini. Iya, memang ini sesuatu yang saya pikir di luar hukum ya. Kalau pasukan ini benar ada dan dibiarkan oleh Jokowi, itu artinya ada semacam pembiaran ya. Ke depan kita akan menjadi negara mafia ini, model-model seperti itu ya kan? Negara mafia, siapapun yang merasa kepentingannya besar dan diganggu dan dia punya kemampuan untuk membentuk pasukan yang seperti itu, ya berarti kita akan seperti kita lihat di film-film Hong Kong, Bung, kan perang antar geng, ya kan? Kita juga masih tunggu apa pernyataan dari pimpinan Polri dan TNI. Kan mereka mengklaim bahwa sudah diizinkan polisi kan. Kita tahu, Bung, Soofos rencana dulu tahun 65 akan membentuk angkatan kelima gitu, buruh dan tani dipersenjatai. Itu kan membuat kelompok-kelompok lain juga marah begitu ya. Dan ini kalau tidak disikapi secara tegas, itu membahayakan. Taruhannya jabatan waktu itu. Jenderal Nasution, Jenderal Ahmad Yani menolak angkatan kelima yang didukung oleh Presiden Soekarno. Dia berani, nggak apa-apa taruhannya jabatan. Kita tinggal tunggu
Apakah pimpinan TNI dan Polri itu hanya untuk menjaga jabatannya, tapi membiarkan kehebohan, membiarkan membiarkan pola ini bisa menjadi konflik horizontal, berbahaya. Ya, saya menduga, Bung, menduga secara pribadi itu hanya sekedar penamaan aja. Tidak ada yang sifatnya konkret bahwa itu benar pasukan, bahwa mereka kategorinya siap pasang badan atau sampai berani mati, ya kan? Tapi itu hanya penamaan, karena saya yakin insting Polri ketika mereka mendaftarkan diri, tidak mungkin lah bagi pasukan berani mati pasti akan langsung diverifikasi oleh Polri, dan bahkan langsung dikonfrontir barangkali ke Jokowi sendiri, ya kan? Karena membawa nama Presiden Jokowi kan gitu. Jadi saya pikir itu mungkin bentuk sayur-sayur aja antar kelompok-kelompok relawan kah atau antar kelompok pendukung kan gitu. Karena selama ini kalau kita lihat ya, kalau kita cermati Bung ya, dalam kapasitas kita sebagai sama-sama jurnalis nih ya kan, memang distribusi kantong-kantong antara pihak yang masih sakit hati dengan pihak yang ingin menjaga pemerintah ini berjalan sampai 20 Oktober dengan baik, itu kan tetap terpelihara, dan bahkan cenderung pihak yang ingin menjaga ini transisi ini berjalan baik itu terkesan lebih banyak diam daripada yang merasa melakukan agresivitas dalam bentuk kegiatan-kegiatan politik. Nah, mungkin dengan dimunculkannya isu ini, ya kan, ada pasukan berani mati seolah-olah memberi kesan gentar atau efek kejut dulu ya kan, supaya ini lebih tertata dan kemudian menjadi suhunya menjadi kemudian lebih turun lagi. Melihat seperti gertak sambal. Ya, semua analis itu bisa saja dibenarkan ya, karena memang politik itu banyak variabel yang dipertimbangkannya, segala kemungkinan ada. Kita tidak bisa menyalahkan orang yang punya persepsi-persepsi itu, Bung. Termasuk persepsi-persepsi yang ingin membenturkan konflik horizontal. Kita tidak bisa menyalahkan gitu ya. Tinggal dilihat. Artinya memang dari analis politik itu mengingatkan bahwa ini potensinya begini, ini potensinya begini. Ya, tinggal kemudian semua harus memahami bahwa hasil pemilu udah selesai. Hormati hasil pemilu. Kita punya presiden terpilih yang baru. Nah, itu hormati. Kita berikan kewenangan presiden, tapi tentu dengan kalangan jurnalis, kalangan akademisi tetap harus beroposisi dengan siapapun presidennya, supaya mengingatkan, jangan terjerumus gitu, menurut saya. Jadi sepekan ke depan menurut Bung ada beberapa hal yang perlu kita cermati ya. Langkah dari yang melakukan gugatan di Petun, ya kan? Kemudian bargaining politik setelah transisi, ya kan? Seperti dugaan-dugaan bahwa yang akan menjadi wapres nanti adalah Puan Maharani, bukan Gibran Rakabuming, ya kan? Gitu. Artinya peristiwa politik berangkat dari pembicaraan kita hari ini, ya, untuk sampai 20 Oktober dan yang akan datang, banyak perubahan yang juga akan bisa terjadi, ya. Dan menurut Bung, lebih memilih yang mana, Bung? Peristiwa 20 Oktober berjalan smooth atau memang ada ledakan? Ya, tentu saya menginginkan bahwa mekanisme kepemimpinan nasional itu berjalan sesuai dengan agenda nasional. Tanggal 20 Oktober itu tidak bisa dimajukan dan tidak bisa dimundurkan, tetap harus berlangsung. Siapapun yang menginginkan terjadinya gejolak, untuk sementara tutup mata, tutup telinga, bahwa kita tetap harus menghormati mekanisme konstitusi. 20 Oktober adalah pergantian kepemimpinan nasional. Kita harus konsisten, sebagaimana kita konsisten juga tidak menyetujui perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi dengan alasan apapun, termasuk alasan COVID, tidak menyetujui ada perubahan Undang-Undang Dasar 45 di mana presiden bisa lebih dari 2 periode. Kalau kita konsisten seperti itu, maka pihak-pihak yang 16% maupun 24% hasil Pilpres kemarin harus menghormati. Keputusan 58% ini adalah
keputusan bulat yang sudah digolkan menjadi kesepakatan nasional. Satu lagi juga, Prabowo juga jangan merasa bahwa atas berkat Jokowi yang luar biasa dia menjadi presiden. Tidak. Dia kan sudah mengumpulkan 46% pada 2014. 2019 juga kisarannya sekitar 45%. Jadi Prabowo ini kan sudah punya modal sosial politik yang cukup bagus, tinggal menambah 6% saja. Jadi jangan kemudian berutang budi luar biasa terhadap Jokowi, lalu dia bersedia menjadi petugasnya Jokowi. Ya enggak lah. Ya, itu poin yang menarik saya pikir. Poin yang menarik bahwa hanya menambah 8% ya kan, menjadi 6% jadi. Ya, dari 46 menjadi 58%. Kan 51 kan menjadi pemenang gitu kan. Artinya memang banyak variabel sih ya yang bisa dipakai oleh Prabowo dalam mengapresiasi kontribusi dan dukungan Presiden Jokowi selama ini. Dan kita tentu berharap pimpinan nasional ini berjalan baik-baik saja karena ada agenda besar, ya, ada agenda besar yang menanti kita, yaitu Indonesia Emas 2045. Kira-kira seperti itu, Bung. Ya. Baik, Sobat Monolog, dari perbincangan tadi kita bisa sama-sama membaca bagaimana situasi politik pekan ke depan atau sebulan ke depan. Dan kita tentu berharap ya situasi akan berjalan baik-baik saja. Tidak perlu ada konflik karena negara kita sedang menuju suatu visi besar Indonesia Emas 2045. Dan jangan lupa stay tune jam 7 malam Indonesia melawan Australia. Sampai jumpa. Terima kasih. Terbentur. Baik sahabat sekalian, kita sudah menyaksikan beberapa buah video yang coba direaksi berkesempatan kali ini. Memang banyak hal yang kita sudah dengarkan bersama terkait dengan ya akun Fulfafa yang nanti akan berdampak negatif jika benar itu adalah miliknya Gibran, dan juga ada upaya ataupun juga kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi ketika Gibran batal jadi wakil presiden akibat beberapa hal, termasuk salah satunya adalah akun Fulfafa. Maka kemungkinan yang diprediksi adalah Prabowo bakal meminta Puan Maharani untuk menjadi wakil presidennya. Tapi ini masih dalam artian analisa ya, bukan sebuah keputusan, tetapi ini hanya sebuah bentuk analisa dari pihak-pihak tertentu yang memiliki pandangan terhadap suasana atau situasi politik di tanah air saat ini. Baik, selanjutnya kepada para sahabatku yang mungkin mau berkomentar, silakan tulis di kolom komentar. Dan kepada sahabat yang belum sempat memberikan dukungan untuk channel ini, mohon dukungannya dan menekan tombol subscribe dan membunyikan tanda loncengnya. Sekian dan terima kasih dan sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.